Opennya Ustaz. Recall dulu. Apa itu? Oh. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang dimuliakan, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Hadi Mu'taha, penasihat kita yang sentiasa bersama kita, insyaallah beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama meneruskan ibadah dan dakwah kita di masjid yang kita sayangi dalam cuaca yang silih berganti, panas dan sejuk, dan semoga kita juga mendapatkan kekuatan sama-sama mengisi pengimarahkan masjid kita ini. Dan pertamanya marilah kita merapatkan kesyukuran bahwasanya pada hari ini Allah telah kurniakan kita dengan kuasanya telah mengganti cuaca daripada panas yang melampau kepada sejuk yang mungkin juga dianggap melampau, ya, barangkali ada rasanya sejuk sangat, ya. Itulah kuasa Allah mempergilirkan cuaca. Semoga dengan perubahan ini kita bertambah sehat, ya, bertambah juga yakin bahwa kita sepatutnya tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa selepas kesulitan itu pasti ada kemudahannya insyaallah. Dan diharapkan juga kita tidak beralasan, ya, untuk menetapkan kehadiran kita setiap masa insyaallah. Pada malam ini juga kita sedikit ada perkhabaran, ya, keluarga, kan, dari dalam WhatsApp itu berita keluarga daripada pihak Haji Rusmin, ya, dikabarkan bahwa ayahandanya telah kembali ke rahmatullah pada petang tadilah, ya. Kita pun baru tahu, ya, rupanya Pak Haji Rusmin masih ada bapak selama ini, ya. Umurnya tidak pasti, ya, insyaallah nanti kita akan tanya. Jadi di kampungnya di Kimanis, dan esok akan diuruskan di sana. Jadi bagi pihak jamaah, marilah kita sama-sama menghadiahkan, mendoakan untuk Allahyarham ayahanda Tuan Haji Rusmin. Sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga roh almarhum ditempatkan bersama arwah orang-orang beriman dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dari perkabaran ini juga terjawablah ceritanya kenapa tadi pagi tak ada nasi lemak. Ini kita, itulah mungkin Pak Haji Rusmin memang dalam keadaan sibuk ya. Jadi tak terorder lah barangkali kan. Jadi kita maklum insyaallah. Tapi itu juga adalah memang ketetapannya. Rezeki kita tadi pagi itu itulah yang Allah kurniakan kepada kita semua insyaallah. Para jamaah sekalian, malam ini mungkin malam akhir ya, lebih kurang itu Dzulqa'dah ya. Dan kemungkinan esok ya saya dengar ada program cerapan ya untuk melihat anak bulan Zulhijjah, menentukan awal Zulhijjah dan seterusnya 10 Zulhijjah ya, untuk kita sama-sama ya berhari raya Aidil Adha. Tapi yang penting dalam Zulhijjah ini jangan lupa sebelum 10 Zulhijjah itu ya, yaitu 9 Zulhijjah ataupun juga 2 hari 8 dan 9 ada syariat puasa sunnah kan. Itu kita boleh bersedia. Tapi yang hebat juga boleh dari 1 Zulhijjah ya, sehingga 9 lah ya, 9 hari. Dianggapnya 10 hari. Tapi yang 10 itu dilarang, diharamkan berpuasa. Jadi bagi yang ada kekuatan boleh bermula 1 Zulhijjah, ataupun kita pilih 2 hari 8 dan 9 Tarwiyah dan Arafah. Dan yang afdalnya adalah puasa sunnah Arafah pada 9 Zulhijjah. InsyaAllah kita sama-sama tunaikan selagi ada kesempatan dan Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada malam ini kita teruskan untuk menghayati lagi bagaimana agama kita itu, agama Islam adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada bangsa haiwan ya. Masih diceritakan tentang bagaimana kita memperlakukan haiwan-haiwan yang ada di sekitar kita. Pada perbincangan pertama ya, kita bercerita tentang ular. Ada ular yang boleh kita bunuh ya. Ada ular yang boleh kita beri peluang kalau ada di rumah kita untuk keluar ya. Dan seterusnya boleh juga kita bunuh kalau dia tidak keluar. Selepas itu kita berbahas tentang haiwan yang tak boleh dibunuh, yaitu haiwan sebelum itu hewan yang disunahkan untuk dibunuh, yaitu cicak ya. Dengan perbahasanya sudah disampaikan apa alasannya, apa dia punya munasabah ya, sudah kita sama-sama semaklah. Mudah-mudahan tuan-tuan masih dapat mengingat lagi apa yang kita pelajari. Selepas itu juga haiwan yang tak boleh dibunuh, yaitu semut ya. Semut yang disebut sebagai umat yang bertasbih, yang sentiasa bertasbih. Ya, ternyata haiwan ini dan hewan yang lain juga Allah sudah iktiraf bagaimana mereka bertasbih. Sedangkan kita manusia ini, bahkan yang sudah Islam pun mungkin belum adalah kita diiktiraf ya. Kita masih perlu berusaha supaya mendapatkan pengiktirafan daripada Allah SWT sebagai hamba Allah yang sentiasa bertasbih. Semut ini dalam kes tertentu boleh saja dibunuh atau dihukum sekiranya dia mengganggu ya, ataupun mencederakan kita, yaitu menggigit kita ya. Tapi jangan sampai kemarahan kita itu
menganggap semua semut itu perlu dihukum. Kalau satu ekor saja menggigit, itu satu ekor saja yang boleh dihukum, tanpa harus ya membinasakan seluruhnya. Karena semut ini haiwan yang sentiasa bertasbih. Itu sudah dijelaskan. Nah, seterusnya yang terbaru ialah tentang kucing. Kucing ini boleh kita katakan haiwan yang paling hampir dengan kita, ya, yang boleh dikatakan sangat dekat, dan kita pun sangat dianjurkan untuk menjaganya, memelihara kucing. Banyak ceritanya ya dalam sejarah Islam. Ada sahabat Nabi yang kita sekarang ini selalu kita baca ini, dia punya sanad, dia punya jasanya ini, yang dipanggil Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah bapak kepada kucing kecil, kucing, ya, karena kecintaannya kepada kucing. Dan Nabi sendiri pun diriwayatkan ada juga memelihara kucing. Bahkan Nabi sempat memberikan namanya itu, macam namanya Mu'iz, begitulah lebih kurang namanya itu, karena sayang juga dengan haiwan kucing ini. Tetapi dalam soal kucing ini kita bukan bermakna kita patut memelihara semua kucing-kucing yang ada, kan? Ini terpulang kepada pilihan kita. Kita mungkin akan pilih yang ini, yang itu orang lain. Itulah istilah pelihara kucing ini, ada istilahnya tuan, ya. Ini kucing saya, ini kucing kamu, ini kucing dia, itu ada istilah begitu. Jadi boleh saja. Tapi tetap sayang kepada kucing itu artinya kepada semua kucing lah. Kepada semua kucing. Cuma ada kucing yang kita memang dibenarkan tinggal di rumah, kita beri makan, kita jaga dia. Bahkan ada yang sampai menjaga kesehatannya, kalau sakit bawa pergi klinik, kan, sampai begitu. Jadi ini sudah menjadi apa orang bilang fakta lah, fakta. Kita tidak boleh nafikan. Karena asasnya kucing ini memang bukan hewan yang najis. Maksudnya tubuh kucing itu bukan najis, melainkan najisnya lah, ya, melainkan najis sama ada najis besar ataupun najis kecil, maksudnya dia punya tahi, ya, gitu, ataupun air kencing, itu najis. Tapi yang lain itu tidak. Jadi boleh kita pegang, boleh kita bermain-main, gitu kan. Berbeda dengan hewan yang dikatakan haram, yang sudah disifatkan haram, seperti anjing dan lain lagi, itu kita tidak perlu. Walaupun sayang itu tetap ada. Maksudnya kita kena ihsan, ya, istilahnya ihsan. Ini dalam pembinaan negara Malaysia Madani ini ada antaranya ihsan. Jadi ihsan kepada semua hewan itu mesti ada, tapi ada batasannya, ya. Tetapi dalam hal kucing ini boleh dipegang, kan, karena dia bukan najis, melainkan kalau terkena najisnya, ya, dia terkena kotorannya, itu yang perlu kita bersihkan. Dan itu kategorinya najis mutawassithah, najis pertengahan, ya, yang perlu dibasuh dengan 3 kali air sehingga hilang rasa, bau dan warnanya. Itu dia punya syarat untuk kita membersihkan daripada najis mutawassithah ini. Bahkan ada satu cerita, ya, Nabi mau ambil air wudu dalam bejana, ya, dalam tempat, kan dulu belum ada kepala pipe, kan. Sebelum Nabi wudu sempat kucing itu minum air yang dikhaskan untuk wudu itu. Kucing kalau minum macam mana? Bukan dia guna sudu, kan, bukan dia guna straw, guna lidah dia lah, kan. Apa sikap Nabi? Nabi biarkan hingga kucing itu puas minum. Sudah kucing selesai minum, Nabi berwudu dengan air itu tanpa perlu mengganti, ya. Ini menunjukkan betapa kucing memang hewan yang layaklah untuk kita bersama-sama dengan kita. Jadi mari kita kongsi lagi hadis yang minggu lalu sudah kita baca, ya, tapi mungkin agak belum begitu jelas. Larangan membunuh kucing, ya. An Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha id habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ini cerita daripada Rasulullah SAW, ya, daripada Abdullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan yang disiksa, maksudnya disiksa di dalam neraka. Mana ini tentu perkhabaran daripada Allah melalui malaikat, karena ini berlaku di neraka, alam gaib, tak ada yang boleh tahu apa yang dialami oleh seseorang di akhirat. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan perkhabaran ini. Jadi kata Nabi, pernah ada seorang perempuan yang disiksa kerana ataupun gara-gara seekor kucing. Apa dia buat dengan kucing itu? Dia mengurungnya sehingga kucing itu mati, ya, mengurungnya hingga kucing itu mati. Maknanya berapa hari lah gagak itu. Kucing daripada sehat, daripada katakanlah kenyang lah kan, dikurung sehinggalah dia lapar, lemah, sakit. Itu berapa hari lah gagak itu. Tidak dinyatakan berapa hari, ya, kekuatan kucing itu berapa hari itu. Maka perempuan tersebut masuk ke dalam neraka karena perempuan itu tidak memberi makan dan minum. Dia hanya mengurung saja. Ini masalah. Apa tujuan sebenarnya ini? Mungkin asalnya tidak berniat membunuh, asalnya mungkin tidak. Dia hanya suka-suka saja. Mungkin barangkali dia suka kucing itu comel, ya, hanya ingin menjadi mainan dia. Tapi adakah dia cuai? Ini persoalan ini tidak dijelaskan, kan? Adakah dia cuai ataupun sengaja? Kalau sengaja memang ini maknanya perbuatan yang jahat, ya. Jadi dikurung dalam kandang, dalam sangkar, tapi tidak diberi minum, tidak diberi makan, dan sudah pasti kucing itu bersuara. Bahkan kalau dia lapar, dia akan mengiau, akan bunyi dia meong-meong, miau-miau. Artinya dia minta makan. Bagaimana perempuan itu tidak peduli juga. Nah, kita boleh bayangkan, ngeri juga kan, kesian itu. Kalau orang yang ada akal yang waras, hati yang bersih, kasihan kan. Dia sudah kesakitan, minta makan. Bayangkan itu. Kalau jamaah di sini kan ada ini yang bukanlah jamaah, bukan lagi yang pecinta lah, kita yang biasa ini pun kan. Macam kucing di masjid ada itu. Asal jamaah ataupun salah seorang daripada kita turun, terus kucing itu mintalah kan. Terus diambilnya kerupuk dia tuh dihidang. Itu yang boleh katakan tidak terlampau lapar itu. Cuma dia manja sajalah. Mungkin masanya makan tengah hari lah barangkali. Tapi ini kucing yang dikurung oleh perempuan ini terlampau lapar. Kalau kita ada di sana mungkin kita terus carilah ikan basung lah terus, ataupun ikan putih. Saya dengar sekarang di mana tuh membakut banyak ikan putih dibilang keluar. Kasih 1 ekor. Aduh, gembiranya tuh kucing kan. Tapi perempuan ini mungkin ialah jahat lah ini. Jadi pedulinya hinggalah mati. Maka adil baginya dimasukkan ke dalam neraka, diseksa dalam neraka hanya sebab dia telah menyiksa kucing hingga mati, ya. Maksudnya bukan dia membunuh kucing. Kalau membunuh kan mungkin dengan dicederakan, dipukul contohnya kan. Tapi ini dibiarkan begitu saja. Maka kata Nabi, disambung ceritanya, dia tidak membiarkan kucing tersebut untuk mencari serangga, maksudnya makanan lah, serangga yang ada di bumi untuk dimakan, ya. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi pengajarannya, message-nya sebenarnya bukan hanya kucing, ya. Binatang ini
Ya, hukumnya ada yang boleh dipelihara. Dan itu pun termasuk sifat ihsan kita lah. Walaupun terbagi-bagi ihsan kita ini, ya. Ada yang kita ini ihsan kepada bukan kucing, kepada burung, dia piara burung. Suka dengan burung. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga eksploitasi, disalahgunakan, dia hanya untuk dijual beli saja, ya, dikasih bagus dia punya suara lah, buat pertandingan dia jadi johan dapat duit, itu mungkin tujuan. Soal itu mungkin ada lah itu, dia punya pahala ataupun dosanya di sana lah. Tapi pada asasnya memelihara haiwan apapun, yang pertamanya mesti dijamin makan minum, dijamin ditanggung makan minumnya, dipastikan ada makanan ada minuman. Burung, ikan, ramai yang piara ikan di dalam akuarium itu kan, itu mesti dipastikan makan minumnya. Ada ikan tertentu dia mesti ada oksigen lagi, sebab kalau ada kecuaian haiwan itu mati oleh sebab kita cuai, lupa bagi makan, lupa bagi oksigen contohnya, itulah kategori membunuh kan. Kategori macam sama cerita dengan wanita ini. Boleh jadi masuk neraka gara-gara ikan, boleh jadi kita masuk neraka gara-gara burung. Ya. Jadi kita perlu berpikir dulu. Kalau kita niat memelihara haiwan, pikir dulu, kita bolehkah bagi makan? Ya, kita bolehkah tidak cuai? Macam kasihan ikan yang perlukan oksigen itu, kita perlu pikir, kalau mati karan macam mana? Dia punya moto, terpaksa kita standby moto bateri kan contoh lah. Itu pun macam mana dipastikan, sebab bukan senang itu. Sekarang lagi kita musim mati karan dia lama betul, dari jam 8 sampai jam 5 petang. Aduh, lama. Kita bolehlah cari angin di luar, tapi ikan yang perlu oksigen tercungap-cungap dia. Kalau tiada itu yang motornya itu, yang ada hostnya itu, itulah. Jadi ini cerita kenapa Nabi mengungkapkan cerita seorang perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Sebenarnya bukan fokus kepada perempuan ini yang jahat kepada kucing, ya, tapi kepada semua haiwan untuk kita berhati-hati. Sebab sebenarnya adakah Islam itu menyusahkan? Tidak wajib pun kita piara kucing itu. Pilihannya kan boleh dilepaskan. Kalau kita susah-susah, rasanya kita ini sibuk sangat, lepaskan saja. Kucing itu kembali kepada tabiat asalnya, hidup di alam yang nyata, mencari makan. Hewan semua begitu. Bangun daripada tidur ataupun ialah memulakan hari itu memang cari makan, tiada lain. Cari makan dan kawin, itu ya kerja haiwan. Maka kalau ada manusia begitu, makan kawin, lebih kurang. Jadi kita mesti ada dia punya manfaat lah kan, ibadah, berdakwah, bersilaturahim, gitu kan. Kalau hewan kan tidak. Jadi kita lepaskan saja, supaya hewan itu dapat survive, ya, dapat mempertahankan hidupnya secara sendiri. Termasuklah inilah ada kaedahnya. Kalau contoh kita sudah pelihara haiwan, ya kucing lah contohnya, lalu kita ada masalah, kita ingin melepaskan, ingin membuang. Banyak kan kita ini case-nya macam kucing tuh yang buat hal di rumah, ya, suka berak, merata-rata, kita pun marah kan, suka curi ikan. Lalu kita berniat membuang. Ini pun dalam kaidah membuang ini pun masih juga dalam syarat ihsan, bukan dengan kemarahan. Ya, kalau boleh jangan masuk karung. Masuk karung kasihan, dia gelap kan. Ini kena ada tempatnya lah, sangkar ataupun adakan tempat yang khas untuk haiwan, untuk kucing itu, rumah kucing itu dibuat macam itulah. Bukan dari awal kita dengan cara kasar, ikat kaki, ikat leher, masuk karung, aduh, sekali dibuka mati sudah.
Nah, sudah mati itu confirm itu menyiksa itu. Jadi dibuang boleh, tapi dibuang pun di tempat yang sesuai untuk dia boleh hidup. Nah, kalau kucing di mana? Yang ada makanannya lah. Buang di pasar besar ikan kiki, oi gembira dia. Dibilang kalau aku tahu dari dulu aku di sini nih. Oh, di sana tuan saya tuh kedekut. Oh, sini banyak makanan. Tapi iyalah tentang bagaimana nasibnya di sana itu dia punya tanggungan sendiri. Mungkin dia di sana mengalami musibah juga, dilanggar kereta apa semua kan boleh jadi. Tapi kita sudah terlepas juga lah, sebab kita sudah tidak lagi menjaganya. Nah, ataupun kalau di kampung dibuang di sawah padi, di sawah. Kenapa di sawah? Di situ banyak tikus. Kucing suka tikus, kan? Itu caranya lah, cara membuang hewan apalagi terutamanya kucing. Kalau burung pun, ini kalau saya minta maaf lah kalau saya pribadi yang saya tak minat lah ataupun kasihan lah kalau burung di dalam sangkar. Oke lah kita kasih makan, tapi burung itu punya naluri, dia mau terbang, kan? Apa guna sayap itu, kan? Sayap untuk apa Allah bagi sayap? Untuk terbang. Jadi patutnya kalau piara burung buat kandang yang luas. Macam saya pernah pergi taman burung di Labuan itu, dia satu kan kawasan itu. Dia terbang sana sini tapi tidak terlepas. Patutnya begitu. Tapi kalau setakat sangkar yang digantung itu, aduh, kan? Itu saya tidak katakan itu ya, zalim ataupun macam mana, tapi sebaik-baiknya biarkan dia lepas. Ada saya nampak satu Cina lah. Dia piara burung, bukan dalam sangkar, dia hanya besi saja. Dia duduk di sana tapi diikat kakinya. Jadi bukan terbang, sepanjang tahun berdiri saja dia di situ, sepanjang tahun. Daripada bulunya lepas sampai botak, itu burung kasihan. Tapi saya pun tidak kuasa. Lama-lama dia ada tuh burung. Saya tanya mana burung? Mati sudah. Alamak, mati sudah. Tua juga lah, sudah tua lah. Ini apa juga guna begitu? Patutnya kalau sudah juga tidak cantik, kasih lepas saja Pak. Barangkali kasih lepas pun tidak pandai, sudah terbang. Pasal apa? Bertahun-tahun tidak terbang. Lupa sudah cara terbang macam mana. Nah inilah. Jadi kalau mau piara binatang, pikir-pikirlah dulu lah, kan. Apalagi minta maaf ini, kucing yang di apa tuh dikasih kah, yang dikembiri, yang dipotong, dia punya nafsu dia tuh, kan. Memang dia bilang cantik, tapi itu naluri itu. Ya, kucing jantan ini mau juga. Manusia pun sengsara bahkan. Ini lagi ya. Tapi itulah kaidah-kaidah begitu kenapa ada. Tapi itu rujuk dululah ya kepada hukum, kepada pakar, ya, supaya kita tidak dianggap seperti wanita ini. Tidak dianggap seperti wanita ini. Kalau wanita ini yang berlaku di bukan zaman Nabi, ceritalah yang diceritakan oleh Nabi itu betul-betul dia mengurung dan membiarkan. Maknanya membiarkan dia punya keinginan mau makan, dibiarkan tidak makan. Membiarkan keinginan meminum pun dibiarkan, tidak dibagi minum. Termasuk membiarkan untuk dia berkawin pun dibiarkan, itulah masalah. Ya. Saya pernah anak lah, bukan saya, anak tuh memang anak-anak sekarang suka kucing. Dikasih kawannya kucing betina, sudah besar. Mula-mula masuk dalam rumah pun dia bingung-bingung dia tidak kenal. Lama-lama terbiasa. Rupanya ada masalah baru. Dia belum boleh berkawan dengan kucing lain. Tapi ini betina, ada masa dia mengawan. Tapi dia tidak tahu jantan mana nih mau dipilih. Oh payah. Nampak itu, dia punya suara ngau 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 ngau. Sudah makan apa ngau ngau? Oh rupanya dia mau kawin. Kucing ini kalau kita paham bahasanya dia bilang kawin, bilang itu sesama bilang kawin, dia mau kawin rupanya. Tapi kita kasih jantan takut-takut. Lama-lama apa? Kasih lepas di luar. Nasib baik tidak hilang. Betul. Datang rumah happy-happy saja. Sudah kali dia itu. Happy. Dan tidak lama dia mengandung. Banyak sudah anak-anaknya. Sekarang sudah biasa. Sudah berkawan dengan kucing yang sedia ada.
di lorong itulah ya, di kejiranan itulah. Itu jadi bukan senang ya untuk memelihara hewan, kucing, ikan, burung, termasuklah ular juga ya. Tapi ular ini kalau saya sorkan payahlah, itu cari penyakit lah. Itu kan sudah hewan yang mencederakan. Sedangkan kita boleh bunuh ular kalau kita membahayakan kita. Ini kita ambil lagi bahaya itu. Ya. Akhirnya pernah berlaku kan di mana, di Amerika kah? Bapaknya piara ular, kasih makanlah biasa. Kali pagi-pagi ditengok tiada, sudah disangkarnya, masuk bilik anaknya sudah dililit. Sudah dililitnya, dililit itu. Macam mana boleh terlepas? Nah, kena sudah anak sendiri kan. Jadi itu bahaya. Piara buaya lagi semua itu, aduh, tidak payahlah kan. Piara yang jinak-jinak saya lah. Nanti sebab hewan ini semuanya walaupun jinak, hewan ini kembali ke asalnya, yaitu dia ini memang hewan, tidak ada akal. Lama-kelamaan tuannya pun dia tidak kenal. Kalau dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan terlampau lapar dan sebagainya. Baik, kita teruskan hadis yang kedua, masih soal kucing ini, sama dia punya cerita dia lebih kurang lah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hirratin lam tut'imha wa lam tasqiha wa lam tatrukha ta'kulu min khashasil ard. Ini hadis tentang kucing disampaikan oleh bapak kucing Abu Hurairah ya. Ngam ini. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang perempuan diseksa karena seekor kucing. Dia tidak memberi makan kucing itu, tidak memberi minum, dan tidak membiarkan mencari serangga yang ada di muka bumi untuk dimakan. Ya, jadi 3 itu. Mau apa, kita bagi minum, kita bagi makan, bagi minum, ataupun lepaskan ya. Dilepaskan, insyaallah kita belum nampaklah kucing itu kekurangan makanan di luar, walaupun dia kena bertarung ya, berebut dan lain sebagainya, kadang-kadang bergaduh dengan kucing lain ya, itu nama dia haiwan begitu. Hukum rimba berlaku, siapa kuat dia menang. Tapi itu bukan menjadi kesalahan kita manusia lah. Yang salah kalau kita ambil lalu kita pula yang menang, seolah-olah kita pula melakukan hukum rimba dalam rumah. Kita menang, haiwan kalah. Memanglah tidak adil. Coba kalau kucing itu dikeluarkan, sekali yang kita piara harimau, nah harimau itu yang akan memakan tuannya itu. Hadis yang ketiga, ini penjelasan tambahan lah. Al-Haris hadatsana Hisham bihadzal isnad wa fi hadisihima rabatha. Ya, ada hadis lain mengenai hadis yang tadi itu, ada sanad lain mengatakan perempuan itu mengikatnya. Ini ditambah kejahatan wanita itu diceritakan bukan hanya mengurung, mengikat. Nah, mengikat ini ya, jadi macam tadi itu burung. Dia tidak disangkar, dia hanya ada besi saja tapi diikat ya. Nah, itu pun hati-hatilah. Kita kalau mengikat hewan jangan lupa kita yang bagi makan. Macam nanti ini ada apa, kurban kan, ada lembu, ada kerbau, memang diikat, boleh diikat. Pasal apa? Sebab nanti kalau tidak ikat dia akan terlepas. Tapi begitu diikat kita bagi makan. Kalau tidak diikat dia boleh cari makan sendiri, kan begitu. Adil itu. Baik, banyak sekalian, saya rasa cukup ya, boleh difahami tentang kucing ini. Kita teruskan mengenai hewan lain. Hewan yang dikategorikan haram, dan tadi saya katakan awal, tidak perlulah kita bermanja-manja ataupun mengambilnya dalam rumah kita menjadi sebagian daripada kita, tak perlulah kan, kecuali dengan tujuan tertentu. Ada tujuan yang dibolehkan. Tapi tetap kita masih ada ihsan juga. Kita perlu mengambil tahu juga tentang nasibnya, dan kita perlu menolong apabila dia perlukan bantuan. Hewan apa? Yaitu di sini ceritanya tentang anjing ya. Tentang anjing, tapi tajuknya ialah
keutamaan memberi minum dan makan binatang yang diharamkan. Yang diharamkan itu ialah anjing, babi ataupun hewan-hewan yang buas, ya. Itu diharamkan, maksudnya kita tidak boleh untuk memakannya, ya. Tapi kita dalam keadaan tertentu bukan berarti kita membencinya dan tidak membantu apa-apa dengan hewan-hewan tersebut. Mari kita sama-sama simak hadis pertama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al-'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mislu alladhi kana balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fi hadhil bahaim la ajran faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Rawahu Muslim. Ya, hadisnya agak panjang. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ini kembali Rasulullah bercerita nih ya, bersabda tapi di sini ini cerita. Nah, cerita ini ialah dari mana Rasulullah mengetahuinya? Daripada malaikat. Rasulullah SAW bersabda ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, seorang lelaki ya, ini bukan perempuan. Dia merasa kehausan, lalu dia menemukan sumur perigi dan dia turun ke dalamnya untuk minum. Ketika dia keluar, tiba-tiba ada seekor anjing mengeluarkan lidahnya sambil menjilat debu kerana haus. Laki-laki tersebut berkata, anjing ini benar-benar merasa haus sekali, seperti yang aku rasakan tadi. Lalu laki-laki itu turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya, memenuhi kasutnya dengan air, mengisi kasutnya dengan air, dan dia membawanya dengan menggigit di mulutnya dan meminumkannya pada anjing. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki itu dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah menyayangi binatang-binatang ini kami mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menjawab, menyayangi setiap yang hidup ada pahalanya. Ini salah satu jalan lagi untuk kita mendapatkan pahala dan mendapat keampunan daripada dosa. Ya, dosa kita boleh diampunkan walaupun dengan memberi makan, minum hewan yang haram, yaitu anjing. Ya, jadi ceritanya senang difahami. Seorang laki-laki haus, ini zaman dulu, menemukan perigi lalu minum. Begitu naik, ada anjing menjulur, dia haus, turun lagi, bagi air dengan anjing itu, minum. Maka anjing pun sudah merasa puas. Maka kata Nabi, Allah berterima kasih. Allah berterima kasih. Nah, bahasanya itu begitu senang. Terima kasih, thank you Allah. Tapi thank you Allah itu bukan hanya begitu, diampunkan dosanya karena dia sudah menolong anjing daripada kehausan. Lalu sahabat bertanya, oh rupanya menyayangi hewan ini ada pahala. Kata Nabi, semua yang hidup ada pahalanya. Menyayangi yang hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dikategorikan hidup kan, itu pun ada pahalanya. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan bagaimana huraian tentang hadis ini. Hadis mendapatkan pahala ketika kita membantu hewan, apalagi hewan itu hewan yang haram sebenarnya, ternyata perbuatan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutabatan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.